Kasus ini saya kira harus terus kita kawal nih Bung Rocky, karena kalau lihat perkembangan di lapangan juga seperti yang Anda pernah ingatkan, jangan sampai kasus ini meledak menjadi konflik sosial. Jadi konflik juga konflik horizontal gitu antar etnis, itu kan sangat berbahaya. Kita tahulah daerah Banten ini kan daerah hotspot, bukan hanya sekarang tapi itu juga sejak era Belanda. Tidak boleh terlalu lama menunggu, karena di belakang skandal ini atau di belakang kasus yang berindikasi pidana ini, berindikasi korupsi bahkan, sudah terbentuk semacam persepsi yang sifatnya rasistis, yang sifatnya ethnicity kan. Itu buruk betul kan. Kalau itu meledak sebagai problem sosial kemudian karena tidak ditunjukkan secara telak siapa yang bertanggung jawab, siapa harus dihukum, maka aktivitas rakyat itu akan dipenuhi dengan kalkulasi-kalkulasi liar. Nah, itu yang berbahaya itu, karena daerah itu tetap itu daerah yang panas secara politik tuh. Masih ada sisa persaingan kandidat di pilkada kemarin tuh, Banten, Tangerang. Kita tahu juga itu wilayah yang aktivitas religiusnya itu sangat tinggi, artinya itu masyarakat Tangerang, Banten itu religiositasnya itu tidak mungkin didiamkan hanya dengan opini publik yang dibuat-buat tuh. Jadi kalangan ulama di situ atau sebetulnya masyarakat yang merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dan itu rasa penasaran tumbuh terus. Jadi mulai ada mobilisasi opini yang memungkinkan terjadinya semacam ketegangan rasial di situ, atau bahkan ketegangan etnis atau ketegangan primordial. Nah, soal-soal ini yang dalam analisis kita di FNN itu amat berbahaya, karena dia akan tumpang tindih dengan problem kesulitan ekonomi hari-hari ini, akan tumpang tindih dengan beban dapur emak-emak hari-hari ini, tumpang tindih dengan keinginan untuk cepat-cepat melihat dalam 100 hari ini Presiden Prabowo itu menghasilkan kebijakan yang mungkin ada harapan terhadap keadilan tanah, terutama keadilan hak-hak rakyat atas lingkungan, atas laut, segala macam itu. Jadi pengkondisian sosiologis, pengkondisian psikologi sudah terbentuk, dan itu yang hendak kita cegah, jangan sampai pengkondisian itu berubah menjadi sentimen rasial kan. Itu bahayanya. Jadi sekali lagi mesti sudah ada hari-hari ini keterangan awal tentang ya sebetulnya delik korupsi di situ, delik penyogokan, delik manipulasi hukum, delik apapun. Jadi skandal ini mesti dinaikkan menjadi kasus supaya terbaca dari awal bahwa masalah ini akan diselesaikan, bukan sekedar ditunda-tunda untuk cari kesempatan balancing antara mereka yang berkepentingan menyembunyikan atau menghalangi kasus ini dibuka secara transparan. Saya kira itu masalah di terakhir, analisis terakhir FNN terhadap soal pagar misterius itu. Salam akal sehat.